Salam, selamat pagi, salam sehat. Horas Amanginang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini saya bersama Sintua Binsar Sitompul, Sarjana Ekonomi. Beliau ini anggota MPSD HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Selamat pagi Pak Binsar, apa kabar? Selamat pagi, apa Bung cerita Ronald? ini? Sehat-sehat, salam ya, sehat. Terima kasih. Pak Binsar, Bapak kan anggota MPSD ini. Tentu lewat jabatan Bapak, kita berharap ada pagi ini yang bisa kita berikan lewat pencerahan. Dan sebagaimana tahun transformasi ini, saya mau mengajak Bapak dulu berbincang-bincang ini. Kita memberikan apa yang kita miliki ini. Apalagi Bapak, saya tahu anak seorang pendeta. Beliau itu dulu orang tua kita pernah preses. Bapak juga dari muda aktivis pemuda HKBP, Sintua, nah sekarang anggota MPSD. Kalau Bapak lihat ini dengan transformasi ini, menurut Bapak apalah yang akan kita kerjakan supaya bisa dikatakan transformatif? Baik, terima kasih Bung Ronald. Tahun 2025 telah ditetapkan menjadi tahun transformasi HKBP. Sebenarnya ini adalah bagian daripada Renstra HKBP 4 tahun. Tahun 2024 sampai 2024 sampai 2028. Nah, salah satunya ditetapkan tahun 2025 ini adalah tahun transformasi pelayanan dan kelembagaan HKBP. Dan mungkin nanti di tahun 2026 ada pengajaran iman, 2027 ada kontekstual, dan yang 2028 kembali ke sinergitas oekumene. Nah, dalam transformasi ini, pimpinan HKBP melalui Sinode Godang dan dilanjutkan oleh rapat MPS sebenarnya sudah menetapkan transformasi pelayan dan transformasi jemaat. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya apa yang menjadi di transformasi ini. Yang sesuai dengan judulnya adalah transformasi, adalah berubah dari yang sebelumnya menuju yang baru. Mindset pelayan dan jemaat itu yang perlu pertama ditransformasi. Harusnya, oke, saya potong dulu. Mindset. Berarti mindset hari ini seperti apa Bapak lihat? Supaya nanti transformatif ke depan. Yang kita lihat, kita lebih banyak hidup atau cara berpikir secara seremonial saja. Oh, satu ya. Seremonial dan rutinitas. Sama itu Pak. Rutinitasnya maksudnya ya marminggu, pertangyangan, ya sebatas segitu aja, dan tidak terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari apa program. Nah, transformasi yang diharapkan di sini harusnya itu harus kita mulai dulu dari tadi yang paling mendasar dari pelayannya. Jadi transformasi pelayan juga harus mempunyai perubahan dalam bekerja, perubahan dalam pelayanan, dan perubahan dalam menetapkan program di jemaat masing-masing. Demikian juga warga jemaat. Harusnya HKBP sudah harus membuat semacam tagline yang bisa menginternalisasi dalam tahun transformasi ini agar mempermudah ya dalam pelayanan kita keseharian. Misalnya, saya buat contoh di salah satu perusahaan yang melakukan transformasi. Mereka membuat satu tagline yang bisa atau gampang diingat oleh seluruh karyawan mulai dari tingkat direksi sampai kepada karyawan bawah. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang setiap hari dibacakan tagline itu. Akhirnya dia dapat menginternalisasi apa sebenarnya tujuan daripada transformasi itu. Ada poin-poin yang harus dicapai, target. Nah, itu kan sudah ada sebenarnya Pak. Tema kita Roma 12 ayat 2. Iya, berarti itulah pedomannya. Tetapi kan itu bisa diperjelas lagi, dibelebur lagi, dibagi lagi kepada beberapa program. Itu maksudnya. Tentang transformasi di HKBP, harusnya itu juga harus mendarat sampai ke tingkat jemaat melalui sosialisasi yang dilaksanakan di tiap jemaat. Sekarang kita sudah memasuki bulan
Februari. Ya. Berarti sudah 1 bulan lebih. Ya. Yang saya lihat di tingkat Sejak 1 Januari 2 bulan ini, Pak. Sudah 2 bulan. Yang saya lihat sejak ditetapkan oleh Majelis Pusat ini juga belum sampai mengakar kepada sosialisasinya kepada jemaat, sehingga Nah, maksudku Bapak kan MPSD distrik. Kalau di distrik lah dulu, secara kewenangan Bapak, apalah yang mau kita transformatif khusus pelayan kita ini di 178 Huria ini? harusnya yang pertama ditransformasi adalah ketika tadi kita di atas kembali ke mindset, mereka harus terus dilaksanakan pembinaan dulu. Pembinaan kepada pelayan-pelayan ini agar satu visi. Dan dalam waktu dekat Distrik 10 Medan Aceh akan melaksanakan sinode distrik. Betul. Ya, Nah, itu harusnya tergambar di program di sinode distrik tahun ini. Harus itu bisa kita jembatani dari tingkat distrik, program yang dari pusat itu kita jembatani di tingkat distrik, akhirnya bisa sampai ke resort dan huria. Mungkin itu yang bisa kita laksanakan dalam program distrik ini. Harus ada skala prioritas dari program Kalau kita. saya bilang lah dulu, saya kan jemaat. Iya. 178 Huria ini pimpinannya semua atau uluan transformatifnya ukurannya salah satu, misalnya khotbahnya harus menyala kalau istilah sekarang. Gimana itu, Pak? Nah, justru disitulah sebetulnya kan di kalangan pelayan full timer pun sudah ada pelatihan-pelatihan atau pembinaan selama ini untuk meningkatkan khotbah, pengetahuan ataupun tingkat khotbahnya agar dapat menyentuh langsung kepada warga jemaat. Nah, di sini juga harusnya ada program untuk membuat suatu kegiatan pelatihan-pelatihan ini agar ini juga terus bisa berjalan. Yang selama ini kan pelatihan di tingkat dasar mulai dari LPP 1, 2, 3 sampai kepada pendeta putus. Nah, akhirnya mereka begitu sampai di jemaat tidak bisa lagi berkesinambungan ini pelatihan ini dari yang didapat mulai dari LPP 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin di situ Pak Ronald. Nah, jadi kan sewaktu bulan 7 tahun profesionalisme, Ya. OPU RBB kasih contoh itu setelah dia pulang dari Jerman. Jerman itu gerejanya ditinggali. Maka dia bilang Medan ini pun lewat yang namanya karakteristik, apabila tidak kita lihat seperti apa kebutuhan jemaat itu, bisa jadi akan ditinggali gitu. Jadi karakteristik Medan, kota berpendidikan, SDM sudah maju jemaatnya, sudah kritis lagi. Nah, ini antisipasinya gimana nih Pak supaya transformatif kita? Kalau saya lihat itu gereja khususnya distrik 10 Medan Aceh harus berpikir bagaimana membuat program supaya sampai kepada jemaat. Contohnya begini, jemaat yang tadi yang disebutkan seperti OPUI RB Butar-Butar yang terjadi di Eropa dan khususnya di Jerman. Kenapa jemaat itu meninggalkan gereja? Karena mereka merasa tidak ada untungnya untuk sebagai warga jemaat yang hidup bergereja. Akhirnya mereka banyak meninggalkan. Ya, eksodus dia. Nah, dari gereja itu. Sekarang kita buat program contoh di Medan ini. Bagaimana supaya menyentuh masyarakat? Saya ingat dulu di Medan ini ada komunitas Pilo, Pinahan Lobu. Pilo. Pinahan Lobu ya, di Ya, ini Mandala kan sekitarnya. sekitarnya, pinggiran kota Medan ini, Deli Serdang. Kalau gereja juga berperan untuk membina ini, para peternak ini, dia merasakan bahwa ada kehadiran gereja di dalam keluarga dia. Ketika ternak-ternak hasil usaha mereka ini berhasil, tidak harus hanya hadir Pak. Karena itu saya tahu mata pencariannya itu harus didampingi terus. nah justru karena itu, Sepanjang hayat. ya mereka merasa ada arti kehadiran gereja dalam usaha mereka. Akhirnya mereka tetap mencintai gerejanya. Misalnya, kalangan mahasiswa dan pemuda. Ya. Kenapa banyak pemuda dan mahasiswa kita yang eksodus dari gereja kita? Nah, ini khusus nanti ini kita bahas Pak. Kita keep dulu. Kembali ke transformatif. Ya. Bahwa distrik ini kan dan resort-resort ini termasuk Huria kan mandiri sebenarnya. Ya. Di dalam setiap program. Kalau tentang seremoni-seremoni ini gimana menurut Bapak sebagai MPSD ini? Apa masih tepat ini kalau ada pusat buat kegiatan yang gede, habis dana, habis daya,
apakah Natal, apakah Paskah, apakah nanti Jubileum. Sementara posisi kita tadi dengan karakteristik masih banyak yang harus kita tidak hanya hadir, bahkan didampingi. Ya, saya lihat dan yang saya alami dan yang saya dengar selama ini, ketika kita membuat event-event besar seperti itu, hampir tidak menyentuh langsung kepada warga jemaat dan tidak begitu terasa. Bisa dibilang dampaknya tidak ada. Tidak dirasakan jemaat ya. Kalau kita mau mengatakan itu misalnya seperti KKR untuk pembangunan iman, yang saya lihat kebangunan iman jemaat di HKBP lebih dalam itu dalam ibadah-ibadah minggu dan pertangyangan sektor. Di situ dia lebih menghidupkan keimanannya sebagai warga jemaat. Tidak pernah dalam dia mendapatkan suatu iman yang baru atau harapan yang baru ketika dia mengikuti ibadah-ibadah dalam skala besar. Karena berbeda dengan KKR yang dilaksanakan oleh teman-teman kita yang lain, di kita itu juga terlalu banyak dalam acara seperti itu, terlalu banyak seremonialnya juga. Akhirnya jemaat juga kurang dapat menerima. Ya, jadi saya pun merasakan itu, Pak Binsar. Bapak kan sudah punya pengalaman ini. Pasti waktu orang tua pun dulu sudah ada sebenarnya masukan terhadap itu. HKBP ini kan sudah tua kali. 163 tahun. Tentu kalau kita bilang transformatif, maka sebenarnya dari sisi program kita ada marturia, diakonia, kemudian koinonia. Karena ini 4 tahun, apalagi difokuskan nanti setahun. Manalah kira-kira yang menurut Bapak ini lebih fokus kita kalau diceritakan transformatif tanpa membedakan ketiga dewan-dewan ini? Nah, kalau kita bicara supaya teman-teman Bapak Sintua yang ketua dewan kan hebat itu sebenarnya jabatannya itu. Kalau kita bicara tentang tritugas panggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia, sebenarnya tidak bisa dipisahkan ini yang tiga ini. Ya, tetapi untuk lebih mentransformasi tadi secara tujuan kita supaya lebih mengakar sampai ke jemaat, harus kita kuatkan juga di bidang diakonia. Diakonia ini karena ini yang langsung bersentuhan dengan warga jemaat kita. Diakonia seperti apa yang terjadi kepada petani-petani kita di Tapanuli, kepada masyarakat marginal kota, kepada buruh, warga jemaat kita di pinggiran. Pilo yang tadi ya. Pilo itulah, komunitas Pilo dan komunitas-komunitas lain. Harusnya ini bisa langsung tersentuh. Ketika mereka merasa memiliki gereja itu, mereka pasti tidak akan meninggalkan gereja itu. Pak Binsar, balik lagi Bapak ini sebagai orang yang kita anggap sudah punya dan kenyang pengalaman. Bagaimana lah menurut Bapak menguatkan tim diakonia kita dengan dewan-dewan atau seksi-seksi ini? Supaya mereka punya greget gitu, supaya menyala. Yang saya lihat di tingkat jemaat, itu kan dewan diakoninya kurang diberikan pembekalan. Karena yang ada mindset di jemaat itu sekarang diakoni hanya diakoni sosial, manikir namar sahid, mangapuli, hanya sebatas itu pekerjaan diakoni. Betul. Sebenarnya kan diakoni ini luas. Betul. Ada 4 seksi itu, Pak. Iya, kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, sosial. Diakoni sosial. Nah, kalau hanya diakoni sosial, hanya manikir namar sahid yang berjalan, ya pasti ini nggak akan jalan. Bagaimana kita meningkatkan pemahaman pelayanan sosial ini dari warga jemaat dan parhalado kita? Itu Bapak kasihlah tips. Apa kira-kira ini supaya semangat ini Dewan Diakonia seksi-seksi ini? Yang pertama, manfaatkan potensi yang ada di gereja itu. Jangan lagi dikotomi oleh sintua dan non sintua. Aturan kita memperbolehkan ketua dewan itu dari jemaat. Kalau ada warga jemaat yang berpotensi untuk menjadi dewan diakonia, kenapa tidak kita berikan? Banyak warga jemaat kita yang mampu. Tapi mohon maaf ini, teman-teman Bapak parhalado ini kan agak strike ini dengan jabatan-jabatan ini kuliah. Satu yang saya lihat, Bung Ronald, ketidaktahuan mereka. Mereka hanya tahu ketua dewan itu harus sintua. Banyak teman-teman saya sintua yang nggak pernah baca aturan peraturan. Mohon maaf. Dia juga tidak tahu bahwa ketua dewan itu sebenarnya bisa, khusus ketua dewan diakonia, bisa dari warga jemaat.
Ya. untuk meningkatkan potensi yang ada di jemaat itu agar program Sedangkan di Hatopan sudah dibuka pintunya itu Pak ya. sebenarnya di tingkat distrik juga boleh aturan, Ya. apalagi di tingkat huria, ya kan. Tetapi potensi yang ada di jemaat itu harus dimaksimalkan. Saya kasih contoh misalnya, gereja-gereja kita yang ada di sekitaran Mabar dan daerah Kim, Kawasan kawasan industri ya. industri misalnya. Kenapa kita tidak memanfaatkan misalnya organisasi-organisasi buruh yang ada di situ masuk ke dalam gereja dan ikut aktif dalam berdiakonia? Mereka yang tahu kebutuhan para warga jemaat yang berlatar belakang buruh misalnya. Atau gini dia Pak. Kalau kita lihat organisasi yang lain, katakanlah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah di Sumatera Utara ini, itu kan besar. Secara struktur dia agak dibesarkan dia Pak. Jadi misalnya kita di distrik ini ada tim diakonia, di resort ada dewan diakonia, dia kita angkat dia ke atas secara struktur organisasi. Punya kebebasan dia bisa berekspresi ke eksternal. Kalau seperti itu, apakah membantu menurut Pak Binsar? Ya, karena Sehingga dia bisa berhubungan Pak dengan pemerintah, dengan organisasi lain, dengan Lions Club, dengan PMI. kalau saya melihat itu, disitulah terbenturnya masalah aturan kita. Kita berbeda ormas dengan gereja. Ya. Nah, di situ nanti persoalannya. Misalnya berbeda dengan NU kan organisasi gereja tingkat keagamaan juga itu. ya, kita kan bisa di PGI misalnya, atau di badan-badan lain. Di situ yang jadi sering persoalan, tidak bisa otonom secara organisasi. Misalnya Huria atau resort itu bisa langsung Berarti pertanyaannya, kalau demikian strukturnya, kita tidak bisa berharap banyak dong mendapatkan yang namanya kolaborasi dengan eksternal. harus dari tingkat pusat. Itulah yang terjadi itu struktur di HKBP. Jadi yang berurusan keluar itu masih Jadi kalau distrik ini mau kita kembangkan gimana menurut Bapak supaya tim diakonia distrik, dewan diakonia resort bisa kerjasama dengan kelurahan, kecamatan, Pemko, bisa kerjasama dengan BUMN yang banyak CSR-nya. Nah gimana itu? ya, Apakah udah saatnya maksudku bisa ada perubahan peraturan atau gimana nanti supaya bisa dia transformatif? Iya, harusnya supaya tidak menyalahi itu juga kan harus diakomodasi dalam aturan peraturan kita. Kebetulan kan ini juga mau terjadi pelaksanaan amandemen lagi nih. Ya, betul. Mungkin ini adalah salah satu bisa masukan agar. Tapi Bapak catat lah dulu itu, Bapak bilang tadi mau sinode distrik ini supaya dari bawah usulannya kan? Ya, program di tingkat distrik nanti akan kita bahas yang menyangkut langsung kepada kehidupan jemaat. Dan dalam renstra distrik kita sendiri sebetulnya sudah kita buat itu, nanti ditetapkan dalam sinode distrik yang di bidang-bidang tritugas panggilan gereja tadi. Koinonia, apa yang mau kita kerjakan tahun ini? Marturia, diakonia, dan salah satu itu yang saya katakan tadi, komunitas Pilo itu sudah kita masukkan itu dalam renstra yang akan dibahas nanti dalam sinode distrik. Nah itu dia Pak Binsar. Jadi kalaulah kita bilang tadi diakonia, sebenarnya kan masalah-masalah masyarakat ini banyak ini Pak Binsar. Kehadiran gereja secara khusus kita karena HKBP ya, kurang nampaknya ini kehadiran HKBP terhadap problem masyarakat ini. Padahal kita punya tritugas khususnya diakonia. Kembali ke distrik dan resort-resort kita ini gimana supaya kita agak gercep ini kalau ada banjir, kebakaran dan problem-problem sosial tadi itu. Yang saya lihat selama ini kan untuk mempermudah ini kan ada juga diberikan kewenangan kepada masing-masing distrik untuk membuat misalnya semacam pokja, tanggap bencana. Tabi. Nah, seperti di DKI kan ada tanggap bencana. Itu kan untuk mempercepat gerak karena tersandung tadi oleh birokrasi-birokrasi yang memperlambat pergerakan tadi. Kalau dia dewan bidang diakonia distrik yang bergerak, satu keterbatasan dalam dana, keterbatasan dalam sumber daya, dan mungkin ada juga sebenarnya trust Pak. Ada orang membantu kalau secara lembaga HKBP mungkin dia merasa kurang nyaman. Tapi kalau ada bentukan lembaga mungkin dia lebih happy gitu. Nah, gimana? itu dia tadi. Mungkin untuk memperluas pelayanan kita itu, boleh juga kita buat di distrik ini semacam tanggap bencana ataupun yang lebih mandiri, dan dia mungkin harus mempunyai dana operasional sendiri yang bisa cepat dia gunakan dan dipertanggungjawabkan tetap dalam
Tentu di dalam koordinasi Amang Preses selaku pimpinan di distrik ini, tetap tidak boleh menjadi otonom juga dia yang tanggap bencana itu. Mungkin lebih efektif dibandingkan dengan struktur yang ada sekarang. Begitu. Oke, terakhir nih Pak Binsar, waktu kita kan terbatas ini. Dalam rangka transformatif, tokoh-tokoh kita ini kan banyak. Apalah saran Bapak ini supaya tokoh ini lewat semua warna, lewat semua potensi di berbagai profesi, sipil, TNI, Polri, swasta dan lain semuanya ini bisa bersatu ini mendukung transformatif ini, khususnya di distrik ini menuju sinode nanti. Apa kira-kira yang akan saran Bapak kita lakukan ini supaya keterpaduan kesolidan tokoh ini nyambung ini ke distrik ini semua? Ya, yang saya mungkin yang perlu himbauan kepada bapak-bapak tokoh-tokoh, ya satu, yang karena memang kita adalah sebagai warga gereja, kita adalah satu, apapun profesi kita, bukan hanya dalam tokoh politik, di berbagai profesi, ketika gereja kita membutuhkan ataupun untuk mendapat dukungan dari segi pelayanan-pelayanan kita di berbagai profesi dan tokoh-tokoh tadi, kita harus sama-sama mendukung. Profesi dokter, profesi hakim, profesi pengacara, mungkin yang lain-lain, dan profesi-profesi politik lainnya itu harus bersatu padu. Kita sebagai warga jemaat, warga gereja, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, kita harus sama-sama all out, maksimum untuk melakukan dukungan program, terutama dalam tahun transformasi, karena kita tadi berbicara dalam transformasi. Saya bersyukur yang saya ketahui ketua tim transformasi di pusat ini adalah Bapak Simanduntak yang sudah lama berkecimpung dalam perusahaan multinasional, sudah melakukan transformasi di perusahaannya. Mungkin itu sebagian daripada pokok-pokok pikirannya yang disadurkan agar bisa kita laksanakan transformasi secara huria tadi. Nah, itu adalah bagian daripada pelayanan dia kepada gereja ini. Dia sudah melihat, dan kita juga sudah melihat, banyak yang perlu ditransformasi dalam gereja kita, mulai dari pelayan sampai jemaat. Sama seperti yang saya katakan tadi di perusahaan, di dunia sekuler juga sudah lama melakukan transformasi. Harusnya ini juga supaya gereja tidak ditinggalkan oleh warga jemaatnya, kita juga harus berbenah. Nggak salah belajar dari perusahaan-perusahaan dari sekuler. Ya, tetapi tetap tadi patokan kita kepada Roma itu 12 tadi. Iya, jangan sebagai Terima kasih gereja. Pak Binsar. Ya. Baik, Amang Inang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian bincang-bincang saya ini dengan Sintua kita, Sintua Binsar Sitompul. Oleh karenanya kita berpikir bahwa di dalam transformasi HKBP ini ada perubahan, ada perbaikan dari yang katakanlah belum bagus menjadi bagus. Oleh karenanya kita sama-sama mendukung HKBP untuk transformatif, khususnya distrik 10 Medan Aceh ini. Saya Ronald Nambaho sebagai host dari podcast Cerita RN mengucapkan terima kasih dan mohon bisa ini ditonton, di like dan diberikan respon atau komen supaya peningkatan daripada podcast Cerita RN ini semakin baik dan berkembang. Terima kasih Pak Binsar, selamat bertugas dan selamat melayani sebagai anggota MPSD. Ya. Shalom. Shalom.